Happy morning. Yes, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Saya happy loh kalau ada bapak-bapak itu kalau tiap pagi itu selalu ceria, selalu semangat. Ya kan, dari Sabtu Minggu kalau kita ketemu harus semangat kayak gini ya. Ya? Iya. Itu kenapa ya? Susah banget kayaknya. Sedikit ragu tapi nggak apa-apa. Oke pemirsa, pasti kita seneng banget ya bisa hadir kembali menemani Anda bersama dengan saya Vivian. Dan saya Reza Nangin yang akan mengupdate berita selebriti terkini, terindep, hits, dan terhot hanya di Obsesi. Tadi kita udah diawali berita pembuka yang cukup hot ya. Dari Titi Rajo Bintang yang terjatuh usai bermain drum. Namanya juga manusia ya Pak ya. Pasti ada aja gitu keselip. Walaupun atau mungkin sejago-jagonya orang ya kan pasti bakalan ada accident seperti itu. Dan sangat dimaklumin ya. Betul. Tapi hati-hati nextnya. Yang bahaya itu kalau misalnya jatuh dan tak bisa bangkit lagi. Gitu. Aku terjatuh dan tak. Udah bagus loh sih kalau gue nyanyi. Mas, bagus gak sih kalau gue nyanyi? Masih, tapi bagusan pacarnya. Ya. Oke lah, tadi kita juga udah disambut dari berita dari itu Bapak Ahmad Dhani komennya. Iya, Bapaknya ngomong saya gak enak loh. Tunggu. Gitu ya? Bapak pinter nggak? Kalau nggak pinter jangan komentar. Nggak boleh. Iya, nggak boleh. Mendingan cari aman. Iya, mendingan benar. aman deh, mendingan aman. Oke deh, pokoknya hati-hati deh semuanya itu ya kalau memang kalau udah berkomentar itu tuh kan ada pepatah yang bilang kan mulutmu harimaumu. Kalau sekarang jarimu harimaumu. Jarimu, oh iya, karena sekarang nge-tweet sekarang ya. kan sosmed segala macam. Gitu. Tadi Betul itu banget. udah dijelaskan sama Ahmad Dhani ya. Jangan sampai keblinger tuh. Wong Ahmad Dhani itu belum minta maaf katanya. Belum. Bukannya udah? Belum ah. Belum minta maaf? Ya udah wakilin lah biar nggak tambah panjang. Saya atas nama, kenapa jadi gua? Nah, yang satu ini nih, sidang cerai Ustadz Al-Habsyi dengan istri justru udah dalam tahap mediasi. Namun rupanya sang istri bersikuku untuk ingin berpisah. Seperti alot ya prosesnya ya. Seperti apa kita beritanya, langsung aja kita lihat. Ini dia berita selengkapnya untuk Anda. Baru mediasi namun sidang cerai Ustadz Ahmad Al-Habsyi dengan Putri Aisyah Aminah yang berlangsung di Pengadilan Agama Jakarta Timur kemarin siang berlangsung alot. Selama 1 jam lebih hakim mediator berusaha mendamaikan Ustadz Al-Habsyi dengan Putri. Namun konflik rumah tangga mereka tidak bisa diakhiri dengan kata damai. Sambil menghitung tasbih dan berzikir dalam hati, Ustadz Al-Habsyi mengutarakan keinginannya untuk mempertahankan rumah tangganya. Namun sang istri seakan sudah mantap untuk memilih jalan halal yang dibenci Tuhan, yaitu perceraian. Dan alhamdulillah saya tadi sudah menegaskan bahwa sampai detik ini saya akan tetap berusaha mempertahankan keluarga saya dengan pertimbangan anak-anak saya. Dan insya Allah tidak ada yang tidak bisa diselesaikan, semua bisa diselesaikan selama dua-duanya masih bisa menjaga hati, akhlak dan perasaan. Ya, jadi uang sama Ahmad, kasih uang sama Ahmad. Keyakinan Putri untuk bercerai dengan Ustadz Al-Habsyi menjulangkan tanda tanya publik dan sebagian jamaah sang Ustadz. Sebagai suami dan imam keluarga, adakah kekurangan Ustadz Al-Habsyi yang tak bisa ditoleransi oleh Putri? Benarkah ada orang ketiga yang mengusik keharmonisan rumah tangga mereka? Ya, salah satunya itu kan kalian sudah tahu dari pemberitaan sebelumnya. Salah satunya itu, tapi tadi kan Mbak Putri sudah bilang ada hal yang syar'i. Beliau yakin insya Allah itu jadi bagian yang paling complicated, yang paling rumit. Ya. Itu salah satunya. berusaha sekuat tenaganya berjuang untuk kesejahteraan dirinya dan juga untuk anak-anaknya. Cuman apa yang harus saya lakukan kalau masalahnya sudah terlalu complicated, sudah terlalu prinsip, ada hal yang insya Allah betul-betul syar'i, sudah saya upayakan, sudah saya usahakan terus-terus, tapi seperti Allah berkata baik, Allah sudah melakukan apa yang Allah inginkan. Saya hanya bisa tawakal berserah diri kepada Allah. Karena saya katakan tadi ada hal yang sangat prinsip yang sudah tidak bisa ditolerir dan tidak bisa ditawar. Itu menyebabkan dia ambil tindakan ini.
Hampir 11 tahun menikah, rumah tangga Ustadz Al-Habsyi dan Putri nyaris tak pernah diterpa isu tak sedap. Baru kali ini Putri mengungkapkan ihwal perbedaan prinsip dengan suaminya. Kabar yang beredar belakangan, Ustadz Al-Habsyi sudah menduakan cinta sang istri dengan menikahi seorang wanita muda. Kabarnya gara-gara tidak sudi di madu itulah Putri bersikeras ingin bercerai dari sang Ustadz. Poligami itu boleh, tapi kan ada aturan-aturan. Harus memenuhi syarat-syarat secara syar'i, Tadi gimana dengan adanya pernikahan dari Ustadz Habsyi tanpa sepengetahuan dari Mbak Putri? Ya istilahnya. Begini Mas, kita belum masuk ke materi pokok perkara karena kita masih melakukan upaya mediasi. Untuk berita itu benar atau tidaknya kami tidak tahu. Yang tahu itu hanya pihak keluarga dan pihak keluarganya Habib. Jadi tugas kita di sini untuk sementara surat kuasa kita hanya melakukan upaya mediasi dan untuk melakukan proses persidangan berikutnya. Alhamdulillah ya masih satu rumah ya. Nanti selanjutnya tinggal tanya ke kuasa hukum saya Mas Edi dan Pak Bakri. Tanggal 27 Maret mendatang sidang cerai beragendakan mediasi kembali digelar. Jika tak ada yang mustahil bagi Allah, maka Ustadz Al-Habsyi berharap pernikahannya bisa diselamatkan demi masa depan anak-anak. Alhamdulillah masih baik komunikasi, saya masih tetap ngajar anak-anak saya. Dari hasil mediasi tadi, insya Allah 2-3 minggu ke depan ya, kita akan duduk bareng lagi dan kembali menyatukan tujuan dan harapan kita. Ya itu aja mungkin pesan saya, titip doa buat saya dan buat keluarga saya semuanya. Saya mohon maaf atas pemberitaan yang tidak enak ini. Saya minta doanya untuk anak-anak saya, untuk orang tua saya, untuk ibu saya, untuk keluarga saya. Semoga mereka bisa sabar, tabah, kuat, bisa mengambil ilmu, ibrah, pelajaran dari kejadian ini. Seperti yang tadi Ustadz bilang kan, nggak ada yang nggak bisa diselesaikan, apalagi masih satu rumah, ya kan. Jadi cobalah dimusyawarahkan di rumah gitu. Jangan sampai berakhir di pengadilan ya, pengennya sih kayak gitu ya. Tapi kan kalau misalnya ngelihat dari Umi Putrinya kayaknya udah enough gitu, udah cukup kayaknya. Gitu ya langsung. No. Maaf saya nggak mau berkomentar kalau berita seperti ini, jadi memang Bapak yang lebih berkompeten ya. Ibu ada kuasa hukumnya juga ya Bu ya? Saya punya. Nanti ntar ngomong sama kuasa hukum saya. Nanti Bapak Ahmad Dhani mewakili saya. Silahkan dia lagi. Ya pastinya pokoknya mudah-mudahan semuanya bisa diselesaikan dengan baik ya. Iyalah.